Halo Cucupers, buat kamu yang belum tahu film ini nih, film yang disutradarai oleh Lars Besson wajib kamu tonton. Film ini bercerita tentang seorang wanita yang memiliki kekuatan super dengan secara instan. Daripada basa-basi, langsung aja yuk kita bahas. Check this out! Film ini diawali oleh scene yang dimana ada seekor kera yang bernama Lucy di dunia paleontologi. Lucy adalah fosil kera yang ada di abad 21. Lucy adalah ikon revolusi kera yang menjadi manusia dari teori evolusi Darwin. Film ini memakai bahasa-bahasa ilmiah yang jarang kita pahami. Jadi buat kamu, kalau mau menonton film ini nih harus tetap fokus ya. Film ini pun berpindah ke Taiwan. Ada wanita yang bernama Lucy dan Richard, teman lelakinya yang sedang bertengkar di depan hotel. Richard pun memaksa Lucy untuk mengantar koper ke dalam hotel kepada ketua Jang. Ketika Lucy menanyakan ketua Jang kepada resepsionis nih, seketika langsung saja datang segerombolan gangster yang menembak Richard dan membawa Lucy ke dalam hotel. Lucy pun dibawa ke dalam kamar hotel untuk bertemu ketua Jang. Lucy pun ditanya isi koper itu apa oleh ketua Jang. Di sini pun Lucy yang tidak tahu dan merasa panik dan bingung oleh situasi tersebut. Lucy pun disuruh membuka koper yang telah diberi kode dengan ketua Jang dan ternyata di dalam koper ini berisi 4 kantong berwarna biru. Ternyata itu adalah narkoba jenis baru loh. Narkoba jenis baru dengan berwarna biru. Di sini pun Lucy bingung. Ketua Jang pun menawarkan pekerjaan kepada Lucy tersebut. Film ini pun berpindah scene ke Profesor Norman yang sedang menjelaskan kepada mahasiswa bahwa manusia memakai otaknya hanya 10% dari kapasitas otak yang ada. Dan di planet bumi ini hanya ada satu makhluk yang menggunakan 20% potensi otaknya, yaitu adalah lumba-lumba. Ternyata selama ini lumba-lumba memakai kapasitas otaknya selama 20%. Scene pun berpindah langsung kepada Lucy yang baru sadar di dalam kamar. Tidak lama Lucy pun dibawa untuk bertemu ketua Jang dengan perutnya yang merasa sakit. Lucy pun dijelaskan oleh seorang dokter yang membedah perutnya. Ternyata di dalam perutnya ini terdapat narkoba jenis baru atau CPH4. Untuk dikirim di Eropa. Dia pun tidak sendirian, dia bersama 3 orang lainnya untuk mengirim paket tersebut yang ada di dalam tubuhnya. Scene pun berpindah di mana Lucy yang tangannya diborgol dan ada seorang penjaga yang melecehkan Lucy dan berniat untuk memperkosanya. Wow. Dia pun melawan dan akhirnya Lucy pun ditendang di bagian perut yang terdapat narkoba jenis baru. Lucy pun merasa sakit, ternyata narkoba tersebut bocor dan menyatu pada sel-sel darah Lucy. Di sini, Lucy mengalami tanda-tanda aneh di mana narkoba jenis baru ini ternyata bisa mengakses 20% kemampuan otaknya. Profesor Norman yang menjelaskan bahwa saat manusia mampu mengakses 20% kapasitas otak, maka orang tersebut akan memiliki akses kendali atas tubuhnya sendiri, di luar batas normal manusia. Saat memasuki 40%, seseorang mampu mengendalikan tubuh orang lain layaknya kemampuan telekinetis. Ada seorang mahasiswa yang bertanya kalau manusia mampu mengakses 100% otaknya, apa yang akan terjadi? Profesor yang bingung akan pertanyaan mahasiswa ini, dia pun menjawab, saya tidak tahu. Di mana Lucy yang sekarang mampu mengakses 20% kapasitas otaknya, dia dengan tenang melawan penjahat yang mengurungnya dengan menembakinya. Tak lama, dia pun menuju rumah sakit terdekat. Ketika sampai, dia dengan tenang membawa pistol ke dalam rumah sakit, menuju ruang operasi yang dimana ruangan itu sedang mengoperasi pasien tumor. Dengan enaknya, Lucy langsung menembak pasien tersebut dan berbaring di kasur dan meminta seorang dokter untuk mengeluarkan narkoba di dalam perutnya. Di saat bersamaan, Lucy pun menelpon orang tuanya dan mengatakan, "Mah, aku bisa merasakan apapun yang aku rasakan sekarang. Seperti itu loh yang Lucy alami sekarang." Tak lama, Lucy pun pergi ke rumah sahabatnya untuk meminjam laptop. Sesampainya di sana, Lucy pun disambut hangat oleh pelukan dan dia pun bisa merasakan struktur tubuh sahabatnya. Lucy pun melakukan riset apa yang terjadi pada otaknya. Setelah menyerap apa yang terjadi, Lucy pun menemukan orang yang paham atas apa yang terjadi pada dirinya. Scene pun berpindah di mana Lucy menelpon Profesor Norman untuk bertemu dengannya.
Di sini Profesor Norman merasa tidak percaya dengan apa yang terjadi pada Lucy. Tanpa basa-basi, Lucy pun tiba-tiba ada di TV dan Profesor Norman pun terkejut. Hah? Kok di TV? Sambil terheran apa yang terjadi pada Lucy dan membahas CPH-4, Lucy pun mengatakan bahwa dirinya bisa mengendalikan orang lain dan benda lainnya. Lucy pun menelpon polisi dan memberitahu tentang 3 orang yang membawa narkoba tersebut menuju Eropa. Di sini pun kapasitas otak Lucy sudah mencapai 30%. Dan Lucy pun memberi ciri-ciri 3 orang. Sementara itu, Lucy sudah menjadi buronan seluruh negara. Dia pun mampu merubah dirinya dengan cepat tanpa orang sadar. Film ini pun berpindah di dalam pesawat. Terjadi sesuatu pada Lucy, yaitu badan dia meleleh dan mulai menghilang diakibatkan dia meminum alkohol. Pada akhirnya dia pun memakan narkoba itu untuk mengembalikan tubuhnya yang meleleh. Serem juga nih ya film, sampai tubuhnya itu meleleh gitu. Scene pun berpindah di rumah sakit, di mana para pengirim 3 paket tersebut dibedah perutnya untuk diambil narkoba tersebut oleh gangster Korea. Film pun makin seru ketika Lucy datang menuju rumah sakit untuk mengambil kembali narkoba tersebut. Dengan tenangnya, Lucy melawan para penjahat tersebut dengan enteng dan berhasil mengambil narkoba itu kembali. Film pun berpindah ke universitas untuk melakukan riset terhadap Lucy. Disinilah puncak dari film ini dan penyelesaian dari semua konflik. Lucy pun menjelaskan kepada semua profesor kalau dia bisa melakukan apa saja dan bisa menjelaskan tentang ilmiah lainnya. Di sini pun cukup ribet penjelasannya karena memakai teori-teori lain. Narkoba tersebut pun dicairkan dan dimasukkan ke dalam tubuh Lucy. Di sini pun Lucy menjelaskan ke profesor bahwa dia akan membuat komputer masa depan dan mengopi semua pengetahuan di komputer tersebut. Seketika Lucy pun mengalami reaksi dari narkoba tersebut. Tubuh Lucy pun mengalami reaksi yang sangat luar biasa. Sementara itu, di luar ruangan tersebut terjadilah peperangan antara polisi dan gangster Korea. Menembakkan bom rudal seketika, Lucy pun mengalami ruang dan waktu. Reaksi tubuh Lucy pun semakin menjadi, dan pada akhirnya dia pun memilih untuk menjadi flash disk. Nah, gitu Cucupers. Seru juga nih filmnya. Jadi kalian berminat gak nih buat nonton filmnya? Dan dipastikan kalau menonton filmnya harus fokus ya. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Sampai jumpa di film lainnya. See you next time!